إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan setiap perkara-perkara yang diperintahkan olehnya dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang diri kita darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia, pada musim yang mulia, di bulan yang mulia, yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan waktu kepada kita dengan kemuliaan di atas kemuliaan. Oleh karenanya seorang muslim sepatutnya untuk memperbanyak amalan saleh, terutama di hari-hari tasyrik, terutama di hari setelah ia merayakan Idul Adha, karena sungguhnya di hari-hari seperti inilah banyak sekali pahala-pahala yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bergegaslah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga, yang mana surga lebih mulia daripada kedudukan yang ada di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah seseorang menyelesaikan Idul Adha-nya, ia telah menyembelih kambingnya ataupun sapinya ataupun hewan kurbannya, maka sepatutnya baginya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat setelah beramal merupakan suatu kewajiban yang sering terlupakan, yang terkadang membuat hati seseorang tidak merasa bahwasannya ia masih memiliki kekurangan dan dosa setelah ia beramal. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk membangun Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam, maka mereka berdua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Ibrahim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah ujian beliau? Ujian beliau adalah ketika Allah merintahkan sesuatu, wajib bagi beliau untuk tunduk patuh dan melaksanakan tanpa bertanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang beliau dari sesuatu, maka beliau harus menjauhkan diri darinya tanpa banyak bertanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah-perintah Allah dan menyempurnakan dirinya untuk tidak menyentuh keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa taala batasi untuknya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah Allah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah membangun Ka'bah. Dalam ayat ini berbicara tentang pembangunan Ka'bah. Akan tapi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Khalilur Rahman, seorang Nabi dan Rasul, ketika telah melaksanakan perintah Allah, melakukan amalan-amalan saleh, beliau tidak berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala,
beliau tidak pernah berbangga dengan amalannya, beliau tidak pernah merasa puas dengan amalan solehnya. Justru ia mengangkat kedua tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun bangunan Ka'bah yang saat ini bisa Anda saksikan, yang saat ini Anda bisa melihat dan Anda bisa menikmatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdua telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah? Ia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan-amalan saleh kami berdua, terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Beliau tidak mengatakan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Beliau tidak pernah mengatakan alhamdulillah saya telah menyembelih hewan kurban saya, alhamdulillah saya telah menyelesaikan salat saya, alhamdulillah saya telah menyelesaikan ibadah puasa saya. Beliau tidak pernah mengatakan, dan Allah tidak pernah menganjurkan kita untuk mengatakan demikian. Mengapa demikian? Karena sungguhnya tidak ada hamba yang sempurna dalam melakukan amalan saleh. Maka pantas Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengapa beliau menyebutkan nama Allah Sami', kemudian menyebutkan nama Allah Al-Alim? Maka para ulama tafsir mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna di akhir ayat yang berkaitan dengan isi dari ayat tersebut, itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada pada kondisi hamba sesuai dengan apa yang disebutkan pada ayatnya. Mengapa Nabi Ibrahim menggunakan kalimat Sami', yaitu maha mendengar? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keikhlasan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan setiap doa. Kemudian beliau menggunakan kalimat Al-Alim, karena Allah yang maha mengetahui setiap kekurangan-kekurangan hamba. Hamba ketika merasa puas dengan amalnya, akan tapi ada Allah yang mengetahui setiap dosa-dosanya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan menutupi aibnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah, dan beristighfarlah setelah beribadah. Mintalah ampunan kepada Allah dan memintalah agar supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami berdua ini, yaitu Nabi Ibrahim dan anakku yaitu Ismail, muslimain, yaitu dua orang senantiasa tunduk dan patuh kepada syariatmu, tunduk dan patuh kepada perintahmu, tunduk dan patuh untuk menjauhkan diri dari setiap larangan-laranganmu. Para ulama mengatakan, salah satu tanda di antara tanda-tanda diterimanya amal adalah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk tunduk dan patuh dalam beramal dengan amalan-amalan berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan balasannya adalah kebaikan berikutnya? Para ulama mengatakan salah satu di antara bahwasannya amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal dengan amalan-amalan berikutnya. Oleh karenanya ketika kita selesai sholat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa ingat dan berzikir setelah sholat. Ini menunjukkan al-ihsan ba'da al-ihsan, kebaikan setelah melakukan kebaikan. Dan ini adalah merupakan bagian dari petunjuk yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah pilih, tidak kepada semua orang. Kita bisa katakan bahwasanya semua orang berhak dan bisa ikut salat berjamaah. Setiap orang bisa melaksanakan salat di masjid, bisa. Akan tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan amal ibadah setelah ia menyelesaikan salam dari salatnya. Betapa banyak di antara kita selesai salat masih mengingat-ingat perkara-perkara yang melalaikan. Bahkan jiwa kita lalai dari berzikir kepada Allah setelah salat. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepadamu, yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah.
Karena ibadah itu ucapannya adalah sebuah ucapan yang mudah, akan tetapi sulit untuk kita praktikkan. Tidaklah seseorang mampu untuk beribadah kepada Allah kecuali semuanya berasal dari kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang dimudahkan untuk di masjid, duduk di masjid mendengarkan khutbah Jumat kecuali semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pantas bagi kita untuk berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang senantiasa Islam, tunduk patuh kepadamu ya Allah atas setiap perintah dan menjauhkan diri dengan sempurna dari berbagai macam bentuk larangan-laranganmu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita berbangga dan berpuas hati dengan amalan saleh kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai demikian. Tidak ada yang boleh dari seorang hamba yang merasa ujub dengan amalnya, merasa puas dengan amal salehnya, merasa cukup dengan pahalanya, karena sungguhnya ia tidak mengetahui berapa banyak pahala yang ia dapatkan dan berapa banyak dosa yang belum diampunkan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi terkadang ibadah kita disusupi dengan riya dan sum'ah, keinginan untuk dilihat oleh manusia, keinginan untuk didengar oleh manusia tentang amalan kita, sedangkan kita memiliki hati yang senantiasa puas akan amalan tersebut. Kita merasa salat kita telah diterima, kita merasa sembelihan kita telah diterima, kita merasa bahwasanya puasa Arafah kita telah diterima. Ketika kita puasa Arafah pun terkadang kita merasa bahwasanya Allah telah mengampuni dosa kita, padahal belum tentu. Betapa banyak Quran yang kita laksanakan pada puasa Arafah di 9 Dzulhijjah kemarin, dan betapa banyak di antara kita yang belum bisa puasa di 9 Dzulhijjah kemarin. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi berkurang pahala puasanya. Betapa banyak orang yang berkurban ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar pujian-pujian dari manusia. Betapa banyak orang menghabiskan uangnya, hartanya, tenaganya, usianya dan waktunya untuk pergi haji, akan tetapi karena ketidakikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala yang sempurna kepada dirinya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah salah satu amalan, salah satu di antara penyebab amalan kita disempurnakan pahalanya oleh Allah adalah memiliki satu sifat, yaitu ihtisab, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pada saat kita berkurban kita berharap kurban kita diterima? Apakah ketika kita menghadiri salat Jumat kita berharap supaya salat Jumat kita diterima? Apakah kita berwudu kemudian kita berharap kepada Allah supaya wudu kita diterima? Apakah telah muncul dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran agar supaya Allah menerima setiap bacaan Quran kita? Maka pantas jika seandainya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pahala yang sempurna kepada kita dan belum memberikan dan belum menuntun kita untuk senantiasa istiqamah di atas ibadah. Mengapa? Karena tidak ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, yang ada adalah seolah-olah Allah butuh kepada kita. Seolah-olah Allah butuh kepada kita. Padahal ketika kita tidak beribadah pun Allah tidak butuh kepada kita. Ketika kita beribadah pun itu tidak menambah kemuliaan bagi Allah. Ketika kita seandainya tidak beribadah pun itu tidak akan mengurangi kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Ibadah kita adalah untuk kita dan pahalanya oleh Allah akan disempurnakan kelak pada hari kiamat. Maka semuanya akan dilihat pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, sembelihan kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, ibadah kita, salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas amal ibadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menolong kita untuk dimudahkan beribadah kepadanya. Jangan pernah kita melupakan satu doa yang paling penting, baik ini bisa diucapkan sebelum salam atau bisa diucapkan setelah salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, janganlah engkau lupakan satu doa ini di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya? Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, agar senantiasa bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Mengapa diucapkan di akhir salat? Karena sungguhnya tidak ada yang tahu apakah ia mudah untuk beribadah setelah ia menyempurnakan salatnya. Agar supaya ia mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk pergi kembali menuju salat, dimudahkan ibadahnya oleh Allah untuk pergi beramal saleh, maka berharaplah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan segalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk memberikan petunjuk dan paling mampu untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Man yahdillahu fahuwal muhtad, man yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Maka barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti diberikan hidayah. Akan tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan kaum muslimin, menjadikan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan pahala yang sempurna, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, memberikan kepada kita berupa balasan surga, menjauhkan kita dari api neraka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya qawiy ya matin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.